Selamat malam jemaat sekalian. Walaupun saat ini kita terpisah satu dengan yang lain akibat dampak pandemi COVID-19, namun tantangan ini tidak dapat menghalangi jamuan kasih Allah untuk menyapa kita, umat yang sangat dikasihinya. Saat ini kita menyaksikan bahwa jamuan kasih Allah dapat menerobos ruang dan waktu untuk memberikan pelukan kekuatan dalam menghadapi pergumulan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, kita berdiri memuji nama Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, saat ini kami sedang mengalami masa sulit atas pandemi yang mewabah di dunia ini. Dampaknya sangat terasa dalam hidup ini. Namun sebagai umat percaya, kami bersyukur bila keadaan ini boleh Tuhan izinkan terjadi. Kami belajar banyak hal untuk kami renungkan dan maknai dalam hidup kami pribadi dan keluarga. Ajar kami untuk memaknainya dengan berpikir positif, sehingga kehidupan pribadi dan keluarga kami boleh memancarkan kasih dan damai sejahtera Allah. Saat ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama dalam keluarga yang mengasihi-Mu untuk beribadah dan belajar dari firman-Mu. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa.
Mari Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mengawali dalam doa. Kita berdoa. Kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, memampukan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biar firman Tuhan ini boleh menerangi hati kami, dan kami boleh juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam kesiapan hati kami di saat ini, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Yosua 14 ayat 6 sampai 15 yang mengatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan di malam hari ini adalah upah dari kesetiaan. Dalam setiap kehidupan orang-orang, pasti pernah setia. Paling tidak, belajar untuk setia kepada suami, kepada istri, kepada sahabat, teman, ataupun setia melaksanakan tugas sekolah, tugas kuliah, setia dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Tentu saja setia kepada sesuatu pekerjaan akan juga menghasilkan buah atau hasil yang baik. Karena itu, untuk mencapai suatu keberhasilan yang juga dibarengi dengan kesetiaan, tentu saja tidak mudah. Karena dalam prosesnya setiap orang akan melewati tantangan atau juga cobaan. Dan kalau mampu bertahan dalam kesetiaan, orang akan menerima atau memetik hasilnya. Sedangkan kalau tidak bertahan dalam kesetiaan itu, tidak ada hasil atau nol. Hasilnya tidak benar-benar bermanfaat secara pribadi maupun juga bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini juga yang dialami oleh Kaleb. Cerita tentang Kaleb ini sudah sering kita dengarkan, dan ketika bicara tentang Kaleb, nama ini juga artinya setia atau kesetiaan. Kaleb termasuk dalam daftar 12 pengintai yang saat itu diutus oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Posisi Kaleb saat itu adalah sebagai pemimpin atas suku Yehuda. Tapi di sini kita bisa melihat ada poin menarik ketika kita membaca dalam ayat 7 dan ayat ke-8. Saat itu Kaleb baru berumur 40 tahun. Diutus oleh Musa dan Kaleb pulang membawa kabar sukacita dan sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudara yang lain yang pergi bersama dengan Kaleb pada masa itu, mereka tawar hati kepada bangsa itu, dan saat itu Kaleb dengan tegas mengatakan bahwa aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sikap tawar hati adalah sikap yang tidak ada kemauan, tidak ada semangat, bahkan hilang keberanian. Sikap tawar hati juga adalah satu sikap yang tidak ada motivasi, tidak ada antusiasme. Bahkan sikap tawar hati bisa membuat orang sampai pada tahap yang frustasi, yaitu perasaan yang kecewa mendalam karena tidak tercapai tujuannya. Dan inilah yang bisa kita saksikan dalam perjalanan Kaleb bersama dengan pengintai-pengintai ini, bahwa ada sikap patuh dan setia yang ditunjukkan oleh Kaleb sebagai seorang pemimpin. Dan kepatuhan inilah juga yang membuat Kaleb mendapatkan berkat. Apa yang dilakukan oleh Kaleb menjadi perenungan bagi kita, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Setia kepada Tuhan bukan dilihat ketika kita melakukan apa yang betul-betul kita tidak sukai, tetapi juga apa yang kita sukai. Beranilah untuk melakukan hal ini, dan Kaleb menunjukkan itu,
bahwa ketika saudara-saudara yang lain tawar hati, Kaleb tidak seperti itu. Kaleb terus maju dan dia mengatakan dengan pasti, dengan tegas bahwa dia tetap mengikuti Tuhan. Dari sikap Kaleb, kita dapat mengambil beberapa poin. Yang pertama, pentingnya kesetiaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kalau Yosua dipilih oleh Allah, bukan berarti bahwa Kaleb pun bukan orang terpilih. Statusnya adalah sama, semua dipilih oleh Tuhan, tetapi tugasnya berbeda. Dalam tugas yang berbeda inilah Tuhan memampukan Kaleb untuk juga bisa menjalankan tugasnya. Kita bisa bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa dalam pembagian tugas apapun yang berbeda-beda dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan, kita tidak bisa membandingkan bahwa tugas orang lain lebih besar daripada kita. Apa yang dilakukan oleh Kaleb adalah tindakan yang patut untuk diteladani dari seorang pemimpin. Bahwa Kaleb bisa menunjukkan sikap yang mau mengambil risiko. Bahwa ketika dia mau memegang ketetapan Tuhan, Tuhan pun ada bersama dengan Kaleb. Yang kedua, bahwa Kaleb juga sebagai seorang pemimpin yang low profile. Artinya bahwa Kaleb mau menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan kesetiaan itu terbukti. Mereka sampai ke negeri Kanaan. Kesetiaan itu mereka dapatkan lewat berkat janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Kaleb pada masa itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tentu menyiapkan berkat bagi setiap kita. Bahwa dalam menjalankan satu tugas tanggung jawab, ternyata ada upah dari kesetiaan. Karena itu menyelesaikan dengan mengandalkan Tuhan adalah kunci yang baik, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena setiap orang dibentuk dalam menghadapi tantangan untuk juga menjadi kuat dan semakin dewasa dalam iman maupun dalam pribadi masing-masing. Itulah berkat yang mungkin juga masih banyak berkat yang lain yang Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya bisa dapatkan karena ada dalam kesetiaan. Karena itu ketika kita menjalankan tugas tanggung jawab, mari kita mengakui seperti Kaleb bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong. Kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat kita terus semakin merasakan berkat-berkat Tuhan, bahkan di saat sulit ada berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan bisa menyiapkan berkat kepada kita asalkan kita setia. Kita tidak tawar hati dengan cobaan hidup. Dan kita bisa melihat indahnya berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Satu tantangan atau cobaan jangan sampai membuat kita melupakan bahwa ada anugerah berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita. Kesehatan, nafas kehidupan, keberhasilan dalam pekerjaan, kita mendapatkan makanan, minuman, rumah, sekolah, pendidikan, ada orang tua yang menyayangi kita sebagai anak-anak. Itulah berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Karena itu, mari mengingat pesan firman Tuhan dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara kecil. Ia tidak juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Bapak, Ibu, Saudara, setia juga bukan karena ada hal-hal baik yang telah kita dapatkan. Setia juga bukan karena ada upah
baru kita bisa setia. Tapi ketika kita berlaku setia, Tuhan yang akan memberikan berkat-berkat itu dengan cara dan kuasa Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu kita sejenak melihat video yang ditampilkan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku ku mau terus setia. Ikuti yang Kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Dapat ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Ketika kita melihat video ini, kita melihat ada
kasih dan penyertaan dari Tuhan Yesus yang menyatakan kepada kita setiap anak-anak Tuhan dalam perjalanan kehidupan beriman kita untuk tetap setia melewati rintangan dan tantangan yang dihadapi, mempercayai bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan di saat ini. Mari Tuhan memampukan kami untuk kami boleh mengingat betapa besar kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami hingga saat ini. Betapa banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya ketika kami menghadapi satu tantangan atau cobaan, satu tantangan itu tidak membuat kami lupa bahwa berkat Tuhan ada bagi setiap kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus kami ada dalam refleksi kehidupan beriman kami, memaknai bahwa dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami boleh melakukan hal-hal yang setia, mendasarinya dalam kejujuran, belajar dari sikap Kaleb, yang Kaleb tetap mengakui dan mengikuti Tuhan dalam perjalanannya. Karena itu ya Allah, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, terus meteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan di saat ini, untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan memberikan orang-orang yang Tuhan pilih untuk boleh memimpin bangsa dan negara ini. Memberkati setiap pemimpin bangsa dan negara ini dalam menjalankan fungsi mereka, supaya apa yang mereka lakukan boleh mendatangkan damai sejahtera. Hikmat Tuhan ada bagi setiap anak-anak Tuhan, supaya ketika menjalankan tugas ini, mereka juga menjalankannya dalam takut akan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami dalam pergumulan bersama untuk seluruh dunia, bangsa dan negara kami Indonesia,
menghadapi masa yang sulit. Pandemi corona yang sampai saat ini belum berakhir dan ini membuat kami cemas. Tapi dalam keberadaan ini kami memohon senantiasa penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap pemerintah yang boleh mengeluarkan berbagai peraturan dan kami sebagai rakyat kami boleh menaati protokol pemerintah yang diberikan dengan kesadaran yang tinggi dan biarlah ya Tuhan dalam segala harapan yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan juga akan memberkati dan juga akan menolong setiap anak-anak Tuhan untuk boleh menemukan vaksin antivirus ini dan kami semua anak-anak-Mu boleh terselamatkan dari pandemi ini. Dan juga dalam pandemi ini pengaruh ekonomi begitu berdampak dalam kehidupan kami. Tuhan juga akan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terkena dampak dari pandemi corona ini dengan kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan, berkat juga Tuhan berikan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Gloria Bekasi. Kami ada bersama dalam setiap pelayanan kami hingga saat ini. Tuhan memberkati supaya setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan saling membangun, saling menguatkan, saling menopang di dalamnya. Dan biarlah kami boleh mengalami kemajuan yang juga boleh mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kami, masyarakat di sekitar kami. Dan lewat itu nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bersama untuk setiap pergumulan dalam kehidupan keluarga kami, untuk setiap anak-anak Tuhan yang sampai saat ini merindukan untuk mendapatkan pekerjaan, yang masih mencari pekerjaan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya juga ada berkat bagi mereka, dan dalam harapan doa yang mereka naikkan kepadamu ya Tuhan, Tuhan juga memberkati, memberikan kesabaran bagi setiap anak-anak Tuhan dalam menanti jawaban doa dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang juga dalam keadaan sakit. Tuhan akan menjamah dan mengurapi supaya berangsur-angsur boleh mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan juga memberikan penghiburan dalam sakit fisik yang dialami. Kami juga boleh bersyukur untuk setiap keluarga yang dalam kesetiaan mendampingi, kesehatan juga Tuhan anugerahkan. Kami berdoa di saat ini untuk keluarga besar dari Bapak Eko Sularjo yang juga mengalami kedukaan dengan dipanggilnya almarhumah Ibu Martijn Delfried de Kanter Nelwan. Tuhan akan memberkati keluarga besar yang berduka, kekuatan, ketabahan, penghiburan Tuhan berikan, dan biarlah kami sebagai warga seiman, kami senantiasa mendukung dalam doa kami kepadamu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan menganugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan untuk juga boleh melaksanakan segala aktivitas kami. Biarlah dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami juga boleh melakukannya dengan semangat dalam pengharapan kami kepada Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk tim dari GDC yang boleh juga dalam setiap kesempatan ambil bagian dalam pelayanan ibadah. Tuhan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, setiap pelayanan yang dilakukan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sukacita yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami dalam keluarga kami, bersama orang tua kami, anak-anak kami, keberhasilan yang juga boleh Tuhan berikan dalam pekerjaan, usaha, Tuhan memberkatinya, dan biarlah melalui setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami juga boleh membagikannya bagi sesama kami. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keluarga kami yang selalu terpelihara dalam kasih-Mu. Oleh karenanya kami mau bersyukur dalam memberi atas berkat yang telah Engkau berikan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu, bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukurlah kepada Allah karena kita dilawat melalui jamuan kasih-Nya yang tak terbatas, bahkan oleh ruang dan waktu. Mari maknai pemeliharaan Tuhan dengan tetap melangkahlah bersamanya dengan penuh pengharapan. Dan jadikanlah keluarga kita suatu kesaksian yang membawa damai sejahtera Allah. Hati dan perbuatan
Serahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya.